Oke, kita udah masuk ke bulan yang baru, bulan Mei. Kita udah masuk tema baru yaitu In God's Stronghold. Stronghold itu apa? Benteng. Kadang-kadang diartikan dengan fortress kalau misalnya pernah dengar. Ya, tapi kita pakai kata stronghold. Stronghold kayak semacam benteng, ada kastil, ada yang ngeprotect kita gitu loh. Itu namanya stronghold gitu. Nah, dalam firman Tuhan juga kita selalu dibilang Tuhan membentengi kita dengan perlindungan yang Tuhan berikan gitu. Ada Tuhan bilang, firman Tuhan bilang malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga kita berkemah di sekitar kita gitu. Jadi kita yang percaya sama firman Tuhan, sebenarnya ada malaikat-malaikat yang berkemah gitu. Kayak kita lagi ada di mana, ada malaikat-malaikat yang berkemah di sekeliling kita gitu. Itu menjaga. Jadi stronghold dari Tuhan itu bentuknya seperti itu. Kalau misalnya kita pakai istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus ini gitu, ada kemah-kemah para malaikat gitu. Nah, kita akan lihat dari firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Dikatakan gini, orang bijak minum tolak angin. Enggak, itu orang pintar. Orang bijak adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Firman Tuhan bilang gitu, orang bijak. Kenapa harus di atas dasar batu? Karena memang harus demikian. Maksudnya gini, normalnya orang yang nggak pinter-pinter amat, gitu ya, yang nggak pinter-pinter amat, itu paham kalau bangun rumah dasarnya harus kuat, ya kan? Jadi makanya dibilang orang bijak adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu, kuat, kokoh. Nah, orang bodoh adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Kalau kita tahu karakteristik pasir, pasir itu gampang dirusak. Pasir itu gampang untuk terbawa arus. Itu pasir. Makanya jangan bangun rumah di atas dasar pasir. Nah, makanya dibilang orang bijak, ini bukan, kita nggak bilang orang pinter ya. Kita nggak bilang orang pinter, kita bilang orang bijak. Orang bijak pasti paham bangun rumah dasarnya harus kuat. Sama kayak skill-skill yang lain gitu. Nyanyi dasarnya harus kuat dulu. Kalau dasarnya nggak kuat, nanti kita ngerasa kita nyanyinya bagus, padahal enggak. Kenapa? Karena dasarnya nggak kuat. Gitu. Makanya dasar harus kuat. Jadi orang bijak adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Orang bodoh adalah orang yang membangun rumah dengan dasar pasir yang nggak kokoh. Jadi kalau kena hujan, kena air, ya hanyut. Tapi saya kasih tahu satu hal. Ada orang yang lebih dari bodoh. Orang yang lebih dari bodoh adalah orang yang sudah membangun rumahnya di atas dasar batu, tapi ketika ada hujan, angin, banjir, dia malah pergi keluar. Dia malah nggak berlindung di rumah gitu. Jadi kayak sesuatu yang aneh kan? Kita kalau misalnya ada kerusuhan gitu, ada demo atau apa, kita lagi di jalan gitu kan. Ada yang lempar-lemparan batu, kadang-kadang lempar-lemparan besi atau lempar-lempar benda-benda berbahaya lainnya. Kita pasti nyari tempat perlindungan, ngumpet gitu kan. Ngumpet mungkin di gedung mana, atau ngumpet di balik kendaraan atau gimana. Kan nggak ada, weh ada lempar-lempar batu, ngumpet. Mana dia malah ke tengah jalan ya, atau kena sambit batu. Kita akan berkata kalau orang-orang yang lempar-lemparan batu itu orang bodoh gitu. Itu bisa melukai orang dan bisa melukai dirinya sendiri. Tapi orang yang lebih dari bodoh adalah udah tahu lagi ada pertempuran, dia malah ke tengah-tengah pertempuran tanpa bawa apa-apa. Ya jelas aja kena timpuk batu, akhirnya kena pukul gitu. Dia kan nggak bijak gitu loh orang kayak gitu. Ada istilah begini, orang yang terlalu pintar, saking pintarnya dia jadi bodoh. Ada istilah seperti itu ya. Orang yang terlalu pintar, saking pintarnya dia malah jadi bodoh. Saking pintarnya itu gimana coba? Itu gimana? Coba kalau kita ganti kata pintar, kita ganti kata pintarnya. Kita ganti kata pintar dengan kata positif yang lainnya. Kita ganti kata pintar dengan baik. Orang yang terlalu baik
Saking baiknya dia jadi jahat. Lah kok bisa? Contoh gini, ada orang yang baik banget sama anaknya misalnya. Dia rela lakukan apapun buat anaknya. Nah ketika anaknya menginginkan sesuatu, misalnya permen. Anaknya pengen permen. Tapi orang tuanya nggak ada uangnya, nggak ada duit gitu. Saking baiknya orang tua ini sama anaknya, dia rela berbuat jahat. Dia mungkin ngambil permen dari anak yang lain gitu. Atau dia mencuri permen supaya untuk diberikan kepada anaknya yang dia sayang ini. Nah orang tuanya ini baik sama anaknya. Tapi saking baiknya dia sama anaknya, dia akhirnya berbuat jahat. Kita ganti lagi kata yang lain, jangan baik. Kita ganti dengan care. Ada orang yang terlalu care, saking care-nya dia sampai jadi rusak. Terlalu care gitu loh. Terlalu care. Jadi dia saking care-nya dia perhatiin, dia tanyain, dia gini. Sebel langsung kan orang kan, maksudnya ada orang yang kayak nggak terlalu suka diperhatiin berlebihan, tau gak sih? Terlalu care, terlalu ditanyain. Lu udah makan belum? Ih makan Gi, ntar mati lu. Ya kan, kan kacau ya kalau kayak gitu ya. Tapi ada orang yang terlalu care sampai orang lain jadi risih, tau gak? Jadi dianya jadi rusak. Akhirnya ketika orang yang dia peduliin itu nggak merespon seperti yang dia harapkan, akhirnya kayak salah gua apa? Gua udah care sama dia. Tapi gini perlakuannya dia. Gue udah care sama si ini. Tapi dia malah balik jahatin gue gitu. Akhirnya jadi rusak dianya. Kenapa? Karena terlalu berusaha untuk jadi orang yang care. Bukan berarti care-nya salah ya. Enggak. Tapi terlalu care. Akhirnya kita jadi rusak nanti. Atau yang lain deh. Orang yang terlalu penyayang. Saking penyayangnya dia. Sampai jadi pembenci. Relate nggak sama yang tadi? Orang yang terlalu pintar, saking pintarnya jadi bodoh. Tapi kalau kita ganti dengan kata yang lain, orang yang terlalu penyayang, saking penyayangnya dia sampai jadi pembenci. Saking sayangnya, misalnya gue masih belum pacaran gitu ya, belum menikah, gue masih ada satu lah gitu, pacaran lah gitu. Gue sayang banget sama dia, wah pokoknya penyayang banget sama pacar gue. Sampai satu hari, pacar gue mungkin melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya mungkin ringan. Hanya pergi tapi nggak bilang-bilang. Karena gue terlalu sayang sama dia. Gue nggak suka dia kalau kemana-mana nggak bilang sama gue. Karena gue khawatir gitu kan. Alasannya gitu kan. Karena gue khawatir suatu hari dia pergi tapi nggak ngomong sama gue. Gue nggak suka. Kenapa? Karena gue sayang sama lu. Jadi lu harus ngerti kalau gue tuh sayang sama lu. Jadi kalau lu kemana-mana nggak bilang-bilang gue, berarti lu nggak sayang gue. Lu tuh nggak boleh gitu. Karena gue tuh sayang sama lu. Suatu hari dia pergi nggak bilang-bilang. Marah dia. Dari sayang berubah jadi benci. Gue nggak suka lu kayak gitu. Makanya nggak heran ada aja orang-orang yang melakukan tindakan yang nggak enak gitu. Misalnya orang tua mukul anak. Terus alasannya, papa kayak gitu karena papa sayang sama kamu. Lah itu relate-nya di mana? Terus misalnya gue selalu ngikat istri gue gitu. Bener-bener nggak boleh kemana-mana. Lu cuma boleh di rumah. Orang luar tuh jahat semua gitu. Jangan, orang luar tuh penipu semua. Nggak ada yang lebih baik dari gue gitu. Istri gue nanya, lu ngapain sih ikat gue kayak gini? Gue nggak boleh keluar kemana-mana. Ih, gue melakukan ini karena gue sayang sama lu. Pertanyaan gue, kalau sayang gue seperti ini, apakah rasa sayang gue bisa diterima sama pasangan gue? Gue rasa enggak. Kenapa? Orang yang terlalu sayang. Saking sayangnya, dia cuma mikir sayang. Dia nggak bisa mikir yang lain. Cuma mikir sayang. Akhirnya tindakannya salah. Nah akhirnya ketika nanti misalkan yang tadi istri gue akhirnya berontak gitu segala macam, gue marah semarah-marahnya. Karena gue udah meluapkan semua rasa sayang gue ke dia, tapi dibalas dengan seperti itu. Akhirnya berubah, rasa sayang gue akan menjadi benci. Makanya penting banget kita untuk melihat hal ini supaya jangan sampai terlalu kebablasan. Segala sesuatu yang berlebih itu nggak baik. Setuju nggak? Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Berlebihan kerja. Bagus nggak? Kerja bagus nggak? Bagus. Ya dapat duit dari mana kalau nggak kerja kan? Tapi berlebihan kerja. Kerja melulu gitu. Kapan istirahatnya? Ada orang yang bangga banget bilang, gua tuh yang penting kerja. Albert Einstein aja tidur sehari cuma 4 jam. Ya makanya mati, kena stroke. Karena kurang tidur. Gue dulu waktu masih kerja foto,
itu tidur tuh udah nggak jelas. Sebelum nyentuh jam 4 pagi, gue nggak akan tidur. Gue ngotak-ngatik komputer terus, edit terus, nonton YouTube terus sebelum jam 4 pagi. Nanti bangun jam 10, bangun jam 1. Seperti itu gue lakukan. Terus kenapa gue udah berubah sekarang? Karena gini, gue punya kebiasaan, gue memakai pengalaman orang lain dipakaikan ke gue. Jadi ada pengalaman orang, karena kurang tidur, dia tiba-tiba kena stroke. Ginjalnya, lambungnya nggak pernah diistirahatin. Akhirnya kena stroke. Ada yang kena penyakit jantung. Ada yang kena sudden death. Meninggal tiba-tiba. Nggak tahu, pokoknya tiba-tiba meninggal aja. Yang orang suka bilang kena angin duduk gitu loh. Ya kan? Berlebihan kerja. Nggak baik. Karena apa? Kapan istirahatnya? Berlebihan makan. Baru makan tadi 5 menit. Kenyang. Lah makan lagi. Udah gitu makannya minyak, yang daging, segala macam. Kolesterol naik. Hipertensi kalau terlalu gorengan, terlalu asin. Gula darah naik. Berlebihan makan. Ada yang bilang gini, minum air putih sehat nggak? Sehat. Sehari berapa liter? Ada yang bilang 1 liter, ada yang bilang 2 liter. Tergantung kegiatan. Bayangin kalau 1 hari kamu minum air putih 1 galon. Over kan? Akhirnya ginjal bisa pecah. Rusak ginjal. Karena nyaring melulu gitu. Berlebihan. Gitu kan? Berlebihan tidur. Berlebihan tidur, tubuh bisa jadi lemah. Waktu gua dulu di isoman, waktu karantina mandiri, kan kerjanya tidur doang tuh. Mau gimana? Harus istirahat. Kan? Mau olahraga juga sempit. Ya akhirnya olahraga juga tapi sekedarnya. Tapi lebih banyak tidur. Akhirnya setelah 1 minggu tiduran terus di kamar. Karena di isoman. Ketika melek nih, dari tidur melek, kepala tuh puyeng. Vertigo gitu loh. Ih kenapa gua kok sakit apa kok puyeng gitu. Coba diem. Udah tenang. Oke, bangun. Tapi kalau misalnya dari begini, dengan cepat langsung puter badan gini, muter lagi. Gua sakit apa nih. Sampai akhirnya ada temen gua ngeledek gini. Lu kurang olahraga sih lu gitu. Terus gua pikir-pikir baik-baik. Coba gua olahraga. Setelah olahraga, bener. Ternyata kepala gua jadi puyeng gitu. Sirkulasi darah jadi nggak benar karena tidur melulu. Akhirnya setelah gerak, setelah olahraga lebih baik. Nah, berlebihan tidur juga nggak baik. Sehari manusia disarankan tidur 6-8 jam saja. Disarankan. Jadi kalau kelebihan tidur, tubuh jadi lemah karena nggak pernah digerakin. Terus kan kalau tidur kita kan ketiban gravitasi. Gravitasi kan selalu ke bawah kan? Gitu terus. Nah, itu mungkin yang terjadi. Nah, sekarang bayangin. Baca Alkitab dan doa berlebihan, baik apa enggak? Enggak dong. Enggak baik. Baca Alkitab. Sehari gue selalu menghabiskan 4 jam untuk baca Alkitab. 20 pasal sehari buat cari tahu Tuhan. Mencari tahu isi hatinya Tuhan. Sehari gue doa 5 jam. Habis baca Alkitab, gue doa 5 jam. 4 jam tambah 5, 9 jam. Setiap hari katanya. Kerjanya kapan? Antara dia pemalas atau dia pembohong, udah gitu aja. Ya dong, sehari 9 jam untuk baca Alkitab dan doa. Lu kerjanya kapan? Lo siang, saya bacanya malam. Oke, tidurnya kapan? Kita asumsikan dia kerja kantoran. Kerja kantoran kelar jam 5 sore. Mungkin sampai rumah jam 6, makanlah. Oke, jam 7 dia mulai baca Alkitab 4 jam. Jam 7, 4 jam sampai jam 11 malam. Terus doa lagi 5 jam. Jam 5 berarti sampai jam 4 pagi. Tidurnya kapan? Oh, tidurnya pas doa. Karena tidurnya jam 11 malam, Tuhan Yesus tiba-tiba ayam berkokok. Amin gitu. 5 jam berdoa. Ya bisa jadi begitu. Jadi tapi gini, berlebihan baca Alkitab dan doa nggak baik dong akhirnya. Karena kapan kerjanya, kapan beraktivitasnya, kapan bersosialisasinya, kapan menginjilnya kalau emang lu rajin baca Alkitab dan rajin doa. Jadi semua yang berlebihan itu nggak baik. Sama kayak tadi. Gitu. Terlalu penyayang, terlalu baik, terlalu care, terlalu pinter. Gitu. Saking pinternya dia menganggap orang lain nggak ada yang sepintar dia. Akhirnya jadi jebakan sendiri buat dia kan. Nah gue sering bilang gini, keberadaan iman itu bukan untuk menghilangkan fungsi otak. Iman ada, otak juga tetap ada. Justru iman dan otak itu saling melengkapi. Kalau bisa pilih 2,
Kenapa harus pilih salah satu? Kenapa harus? Kamu pilih dong. Ayo pilih mana? Berhikmat tapi nggak punya iman atau beriman walaupun nggak punya hikmat? Lah apaan? Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu dong. Andai kata gua beli kamera, lalu kameranya satu set. Oh pilih mana? Punya body kamera tapi nggak ada lensa atau punya lensa nggak ada body? Lah nggak bisa. Dua-duanya harus dipakai. Dua-duanya mesti ada. Nggak bisa nggak ada. Sama kayak ini. Pilih mana? Hikmat apa iman? Ya dua-duanya harus ada. Nggak bisa pilih salah satu. Di zaman perang, kota di mana mereka tinggal nih, zaman perang, itu selalu dibangun tembok di pinggir kota. Jadi kalau di Jakarta misalnya nih masih zaman perang, perbatasan Jakarta sama Tangerang itu ada tembok tuh. Supaya kalau ada musuh mau menyerang nggak bisa. Ketahan sama tembok itu. Nah itu tembok itu tuh namanya stronghold. Dan ketika tentara maju berperang, kan itu dibagi-bagi kan. Misalkan ada 10.000 tentara, itu dibagi tuh. Misalnya 20.000 yang di depan, tentara apa? Biasanya tentara yang membawa tameng. Biasanya yang paling depan. Nanti belakang ada yang membawa tombak, paling belakang lagi ada yang bawa panah buat nyerang gitu. Itu ada dibagi-bagi kayak gitu. Bayangin kalau yang paling depan, oke, dari 10.000, 20.000 paling depan ya. Oke, paling depan. Jalan aja jalan. Ya atuh mati kena panah karena nggak ada tameng. Gitu. Tembok kotanya aman, ada tembok, tapi tentara yang ke depan nggak ada pengaman. Makanya kenapa kotanya harus dikasih perlindungan, kasih tembok, tapi orang yang maju berperang juga harus punya perlindungan, harus punya tameng. Karena kalau nggak kena panah, kena tombak gitu, kena lempar batu. Makanya kenapa paling depan tuh ada tameng tuh yang gede banget tuh kalau pernah lihat nonton film-film perang zaman dulu ya. Nah, harusnya seperti itu. Makanya aneh, ada gereja yang ngajarin barisan terdepan ketika berperang itu adalah imam musik gitu, pemusik. Karena zaman dulu Israel seperti itu, bagian paling depan itu imam yang bawa musik, bawa sangkakala, bawa alat musik. Makanya mereka selalu menang. Ayatnya dari mana? Nggak ada. Kalau baca kitab Yosua, paling depan itu tentara, di belakang tentara baru imam musik. Di belakangnya lagi ada tentara lagi yang melindungi. Paling depan bukan imam musik, baca Alkitab lagi yang benar makanya. Makanya ini orang aneh ngajarin. Itulah yang saya bilang, kalau terlalu pintar jadi bodoh juga gitu ya. Ngerasa dirinya pintar, menolak untuk dibilang bodoh. Padahal bukan bodoh, kurang belajar. Gitu ya. Kalau kita mau membentengi sesuatu yang berharga dalam hidup kita, kita mau ambil bagian untuk membentengi dia, melindungi dia, kasih perhatian dan sebagainya. Jangan lupa untuk membentengi diri kita juga. Kita mau nolong orang, tapi kalau kitanya sendiri sampai terlalu nggak ada proteksi, kita juga kena gitu. Kita maksudnya baik, mau membantu orang yang sedang dikarantina karena COVID, kita datang ke rumahnya, kasih sumbangan dan sebagainya. Tapi ketika ke rumah orang ini, kita datang nggak pakai masker. Iya, maksudnya baik, supaya mereka bisa makan. Tapi kan akibatnya kita ketularan ntar. Udah gitu, salaman lagi sama orangnya, udah habis salaman, terus garuk-garuk muka, ya udah dapat salam, kena udah kayak gitu. Jadi ketika kita mau membantu orang lain, kita mau membentengi orang lain, jangan lupa bentengi juga diri kita. Supaya kita bisa melindungi diri kita sendiri dan kita nggak terlalu terluka ketika orang yang kita care itu, kita bantu itu mungkin menyerang balik gitu, atau mungkin nggak sengaja melakukan sesuatu yang bisa melukai kita. Jadi kita bisa terlindungi gitu. Nah, cara terbaik untuk membentengi diri kita sendiri adalah dengan hikmat. Itulah benteng kita secara pribadi, hikmat. Nah, dan cara untuk memperoleh hikmat adalah dengan cara mengenal firman Tuhan dengan benar. Atau cara memperoleh hikmat adalah dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Caranya begitu. Kita kalau lihat dalam Amsal pasal 9 ayat 10 itu dibilang gini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Kok bisa takut akan Tuhan adalah pengenalan, permulaan hikmat. Awalnya kita punya hikmat adalah kita mengenal Tuhan. Kok bisa?
Nah, kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 dan ayat 9. Ayat 3 bilang gini, di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Asik nih. Tuhan kalau udah nongol dalam hidup kita, minta apa aja gitu. Itu bagian paling menyenangkan gitu, karena kita bakal minta apapun ya. Lalu ayat 9 bilang gini, ini jawab Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Wow. Salomo dikasih privilege sama Tuhan. Salomo bisa ngelihat Tuhan. Bisa didatengin Tuhan. Daud enggak loh. Daud enggak pernah dicatat bertemu dengan Tuhan atau Tuhan ngomong sama Daud loh. Tuhan ngomong sama Daud selalu lewat nabi. Nabi Samuel, Nabi Nathan. Tapi Salomo didatengin Tuhan. Lo kan jadi raja sekarang, mau apa? Dapat privilege. Tapi apa yang diminta Salomo? Salomo minta hikmat. Loh, kok minta hikmat? Nah, ini perbedaannya. Perbedaan pintar dan berhikmat adalah kepintaran itu didapatkan. Hikmat itu diminta. Orang kalau belajar, dia bisa pintar. Karena jadi paham, jadi tahu banyak hal. Karena belajar. Kita belajar foto, awalnya nggak tahu. Tapi karena belajar, jadi tahu. Bisa mengoperasikan kamera. Atau belajar yang lain, multimedia, lighting. Belajar mengendarai helikopter. Awalnya mah nggak tahu. Tapi karena belajar jadi tahu. Jadi pintar. Kenapa? Belajar. Jadi kepintaran itu bisa didapatkan dengan cara belajar. Tapi hikmat hanya bisa didapatkan dengan diminta. Diminta. Tuhan, gue butuh hikmat. Berarti kesimpulannya, orang yang pintar belum tentu berhikmat. Jadi jangan berhenti sampai di pintar. Minta hikmat sama Tuhan. Baik Daud dan Salomo adalah sama-sama orang yang beriman. Sama, mereka percaya Tuhan. Tapi iman mereka tidak membuat mereka jadi bodoh. Iman mereka tuh tetap punya kualitas yang baik. Karena mereka punya hikmat, mereka mempertahankan hikmat mereka. Jadi iman sama hikmat mereka berjalan dengan baik. Mereka tuh nggak yang karena punya iman terus tiba-tiba ya Tuhan pasti tahu lah gitu. Pasti Tuhan ngerti lah gitu. Nggak gitu. Orang yang kayak gitu, yang suka ngomong, Tuhan pasti ngerti lah, Tuhan pasti tahu lah. Membuat kompromi-kompromi gitu terhadap hidupnya. Padahal nggak boleh dilakukan. Orang yang seperti ini akhirnya melakukan apa-apa selalu pakai tameng percaya aja. Beriman aja. Tuhan pasti sertai. Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti, ntar dulu, lu ngapain? Lu menjauhi nih, sekarang menjauhi banyak persekutuan. Lu gak mau baca Alkitab. Lu males doa. Terus tiba-tiba lu berani bilang, Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti sertai kita. Tuhan pasti lindungi kita. Entar dulu, tanggung jawab kita bagaimana? Itulah yang namanya orang beriman tapi gak punya hikmat. Seperti inilah orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Orang berhikmat kan? Tapi ketika musibah, orang bijak kan melakukan orang bijak kan membangun rumah di atas batu gitu. Tapi ketika musibah terjadi, dia malah keluar rumah, kan aneh. Padahal pertolongan adanya di dalam rumah, perlindungan ada di dalam rumah. Kita terlindungi dari hujan, kita terlindungi dari angin. Lah, lagi ada hujan dan angin kencang malah keluar, ya atau ketiup lah. Bijak aja nggak cukup gitu. Bijak itu pintar juga gitu. Bijak itu pintar. Tapi berhikmat, itu lain cerita. Orang pintar belum tentu berhikmat. Tapi hikmat harus disertai dengan iman. Begitu juga iman harus disertai dengan hikmat. Iman harus disertai dengan hikmat. Ya, kata-katanya agak-agak mirip. Selain diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, di dunia ini kita selalu diperhadapkan dengan realita. Fakta yang kita lihat gitu. Gue pernah bilang,
Kita ini selalu dalam hidup diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ayo kamu pilih. Mau jadi orang Kristen yang benar atau orang Kristen yang nggak jelas. Mau melayani Tuhan atau mau gitu-gitu aja. Mau jadi orang luar biasa atau menjadi orang yang biasa-biasa aja. Itu pilihan. Ya kan? Silakan mau pilih gitu ya. Habis ini kita mau makan bakmi Palu atau kita mau makan nasi campur. Pilihan. Di dunia ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Tapi selain pilihan, di dunia ini kita diperhadapkan dengan realita. Dengan fakta. Kita bisa ngomong di gereja kenceng-kenceng atau di rumah kita ngomong kenceng. Tuhan pasti memberkati gua. Gua pasti bakal jadi orang kaya. Lihat realitanya. Lu kaya nggak sekarang? Lu tajir nggak sekarang? Iya dong. Kalau enggak tadi kita menipu diri kita sendiri. Makanya punya iman bagus, tapi harus punya hikmat. Orang suka bikin gini. Ada orang yang suka bikin quotes tentang kesuksesan. Gimana bisa sukses kalau elunya males cari tahu? Sebenarnya quotesnya nggak salah, nggak bersalah gitu situ. Tapi pertanyaan gue gini, tolong sepakati dulu. Sukses itu kayak gimana sih? Kayak gimana sih sukses? Sekaya Erick Thohir gitu? Bentar, di atas Erick Thohir ada yang lebih kaya. Oh, sekaya Crazy Rich tuh. Kayak Indra Kents misalnya. Crazy Rich, kaya banget. Beli mobil, kayak beli cemilan. Tapi ketangkap polisi. Maksud gua, sukses yang mana nih? Kita harus sepakati dulu, sukses itu gimana? Standarnya sukses itu apa? Karena sukses banyak macam kan? Ada orang sukses mendapatkan klien sesuai dengan target. Bulan ini lu pokoknya harus dapat 100 klien. Dapat, itu sukses. Tapi ada nggak orang yang 1 bulan dapat klien 1000? Ada. Lalu apakah yang 100 berarti nggak sukses karena ada yang dapat 1000? Ya nggak juga. Nggak juga kan? Karena yang 100 ini emang ditargetkan untuk mendapatkan yang 100. Yang 1000 ini mungkin ya dia ditargetkan untuk dapat yang 1000. Sama-sama sukses. Makanya sukses yang kayak gimana dulu nih kalau kita mau bilang tentang sukses. Ya, acaranya berjalan dengan sukses. Loh, itu nggak ada hubungan sama duit nih kayaknya nih. Ya kan? Itu berhubungan dengan kepuasan. Kalau kita misalnya dipercaya untuk mengatur sebuah acara. Acaranya gimana? Berjalan dengan sukses. Sukses itu. Jadi sukses yang kayak gimana nih? Makanya hati-hati dengan quotes-quotes yang kadang-kadang kelihatannya keren, bagus, tapi membingungkan sebenarnya gitu loh. Jadi gitu, selain diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, kita diperhadapkan juga dengan realita. Melihat realita itu nggak bisa pakai iman. Karena melihat realita itu harus dengan hikmat. Terus iman buat apa? Iman itu buat melihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak bisa dilihat pakai mata. Tuhan nggak bisa dilihat pakai hikmat. Sekarang siapa yang pernah ketemu Tuhan? Siapa yang pernah lihat Tuhan? Ayo. Nggak pernah. Tapi kenapa lu percaya Tuhan? Karena punya iman. Tapi iman kita nggak bisa dipakai untuk melihat realita. Makanya orang yang melihat realita dengan iman dan orang melihat Tuhan pakai hikmat, hidupnya frustasi. Karena ketika dia beriman, percaya Tuhan sertai, tapi dia lihat realita nggak seperti yang dia imani, frustasi. Atau dia pengen melihat Tuhan pakai realita gitu, pengen melihat Tuhan pakai hikmat. Tuhan mana ya? Gue pengen seperti yang diceritakan orang-orang gitu loh. Jadi ketika tidur dibawa Tuhan ke surga, gitu. Terus melihat Tuhan, wah Tuhan di tahtanya, tapi kita nggak pernah ngalamin. Karena kita tahu itu cuma dari cerita orang. Nggak tahu itu cerita bener apa kagak juga nggak tahu. Akhirnya jadi frustasi. Kenapa? Kebolak-balik. Hikmat dipakai untuk melihat realita. Iman dipakai untuk melihat Tuhan. Makanya kenapa kita butuh dua-duanya. Jangan suruh pilih. Pilih mana? Punya hikmat atau punya hikmat tapi nggak punya iman. Atau punya iman tapi nggak punya hikmat. Ayo pilih mana? Nggak bisa. Dua-duanya kita perlu. Kalau gue mau tanya istri gue, ayo gimana Lipi? Make up mendingan pakai kuas tapi nggak ada beauty blender atau punya beauty blender tapi nggak pakai kuas? Lah gimana? Beda peruntukan? Kok gue tahu ya alat make upnya? Jangan dibolak-balik. Makanya kenapa banyak orang Kristen frustasi?
Salah pakai. Kalau kita melihat keadaan kenyataan sekarang ini, kita lihat pakai hikmat apa yang harus kita lakukan. Realitanya adalah selama COVID, banyak orang pekerjaannya jadi ancur-ancuran. Itu realita. Maka kita butuh hikmat. Apa yang bisa gue lakukan ya di tengah kondisi seperti ini? Gue bisa berbuat apa? Gue bisa bikin apa supaya gue bisa tetap bisa survive dan juga bisa produktif? Itu pakai hikmat. Kok gue gak bisa lihat Tuhan ya? Tuhan kayak apa ya? Makanya pakai iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang ditimpa masalah karena disebabkan oleh pihak lain, jadi ada orang lain yang membuat kita jadi ada masalah. Itu masih bisa berpikir ini itunya. Kok dia gitu sih sama gue? Kok dia gini sih? Kenapa gue digini? Itu masih bisa mikir karena masalahnya datang dari luar. Tapi kalau masalahnya disebabkan oleh kesalahannya sendiri, itu hanya bisa diselesaikan dengan pertobatan. Contoh, ambil contoh nih ya. Ambil contoh. Si Neisha jadi WL. Sok-sokan variasi gitu. Mau kayak Ariana Grande gitu ya. Ariana Fenty gitu. Wah pakai variasi tapi hancur gitu. Salah dia kan? Terus pas turun, kok gitu sih variasi? Emang gitu variasi. Enggak gitu kali. Lu mah gak tahu seni. Kenapa? Kesalahan dibuat sendiri, dia berusaha untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara yang nggak benar. Padahal tinggal mengakui kesalahannya, selesai loh. Selesai, kita jadi belajar ternyata tadi salah. Dan itu butuh pertobatan. Tapi kalau kita nggak mau mengakui, kita cari pembenaran ini itu. Sound systemnya jelek, mikrofonnya tadi tadi gue ditoel sama pemain bass di belakang. Kita akan terus-terusan hidup dalam kesalahan kita kalau kita nggak mau bertobat. Gitu, makanya hati-hati. Makanya penting sekali ketika kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain, kita juga perlu memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yaitu benteng untuk diri kita sendiri. Saya bukan orang yang terlalu setuju dengan istilah love yourself. Nggak terlalu setuju, tapi subjektif. Kalau ada yang punya pendapat seperti ini ya silahkan. Nggak ada masalah, nggak ada hubungan dengan dosa, nggak ada hubungan. Tapi ini yang saya tahu, firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya, kalau kita mau mengasihi diri kita sendiri, kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Jadi bukan mengasihi diri kita saja. Orang lain mau ditimpa masalah, nggak peduli. Kan gue love myself gitu. Ada keluarga kita butuh bantuan, kita bisa bantu, tapi kita pilih nggak bantu. Kenapa? Gua aja masih butuh untuk di love gitu. Gua cuma mau love myself, tapi gua nggak mau love each other. Itu juga salah. Makanya hati-hatilah dengan banyak istilah-istilah dan pendapat-pendapat yang lagi rame gitu belakangan ini. Supaya ketika hal yang kita perjuangkan, kita sudah berjuang untuk melakukan yang terbaik gitu kan ya untuk semua orang. Lalu berbalik menyerang kita. Itu makanya kenapa kita butuh benteng untuk diri kita. Kita butuh proteksi untuk diri kita. Supaya kita masih bisa terlindungi. Berapa kali kita sudah berbuat baik sama banyak orang, dengan orang ini langsung kayak malah perlakuannya ke kita kayak nggak enak gitu, nggak ngenakin. Padahal kita udah banyak berbuat baik sama dia. Dan itu memang selalu terjadi kan? Makanya kenapa kita butuh bentengi diri kita juga ketika itu terjadi. Oh gitu, lu orangnya kayak gitu, ya sudah. Ya sudah. Jangan bergaul lagi dengan orang itu. Walaupun lu sayang banget sama dia, walaupun lu pikir dia berharga banget buat lu gitu. Tapi kalau ternyata kelakuannya seperti itu, ya jangan bergaul sama orang itu. Kita akan rugi. Setidaknya kita jadi tahu, kita punya hikmat. Oh orang yang kayak gini, ya udahlah, jaga jarak gitu. Jaga jarak, cuci tangan. Jadi kita harus membangun benteng untuk diri kita sendiri ketika kita juga membangun benteng untuk tempat lain. Kita punya gereja di sini. Inilah benteng besar kita di sini. Keluarga kita juga benteng besar kita. Tapi jangan lupa kita harus membentengi diri kita juga yang secara individual. Supaya secara tim kita terlindungi, tapi secara individu kita juga terlindungi. Dan cara melindungi diri kita, cara membangun benteng hidup kita, hanya bisa melalui hikmat. Dan hikmat itu cuma bisa diminta. Kita minta sama Tuhan. Dan ingat satu hal ini. Ketika benteng hidup kita ini sudah terbangun,
Ketika datang masalah, lah jangan malah keluar dari benteng. Banyak orang yang ketika di gereja, wah gila itu ayat-ayat keluar semua, ngerti semua. Tapi ketika ada masalah, nyarinya yang lain. Temenin gue dong, hangout dong, keliling dong. Gue mau ini dulu, mau healing gitu. Dia lupa cari Tuhan, dia cari healing. Ada roh healing ternyata berkeliaran zaman sekarang. Dia nggak langsung lupa sama Tuhan. Kenapa? Ketika masalah datang, dia keluar dari benteng. Makanya ketika selesai healing, dia jadi sinting gitu. Kena macet, kena apa. Kenapa? Dia lupa Tuhan. Harusnya dia cari Tuhan dulu yang pertama. Dia malah lupa. Jadilah orang yang berhikmat, yang membangun rumah di atas dasar batu. Yang ketika nanti datang pencobaan dan halangan kehidupan kita, rumah itu mampu memberikan kita perlindungan yang diperlukan tanpa bisa dihancurkan. Itu yang harus kita bangun. Itulah yang akan kita pelajari sepanjang bulan Mei ini. Kita bangun benteng untuk orang lain, kita juga harus bangun benteng untuk diri kita sendiri. Yaitu kita harus berhikmat. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.